Cindy adalah sosok yang ceria dan penuh semangat. Sejak kecil, ia memiliki cita-cita untuk menjadi wanita yang mandiri dan berkarir. Setelah menyelesaikan kuliah di jurusan manajemen bisnis, ia mendapat pekerjaan di sebuah studio fotografi di Bandung. Di sanalah ia bertemu Baim, pria yang mencuri hatinya. Baim adalah sosok yang tampan dan pekerja keras, selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitarnya. Mereka bertemu pertama kali saat Cindy diutus oleh kantornya untuk membantu mengatur pemobaimetan iklan yang melibatkan Baim sebagai model. Keduanya langsung merasa klik. Obrolan ringan di sela-sela pemotretan mengubah hari-hari mereka menjadi lebih cerah. Setelah beberapa bulan berkenalan, hubungan mereka mulai berkembang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik di tempat kerja maupun di luar. Makan siang bersama, menonton film, hingga berbagi impian dan harapan untuk masa depan. Setelah 3 tahun berpacaran, Baim melamar Cindy di sebuah taman kecil yang mereka kunjungi saat masih pacaran, dengan cincin yang sederhana namun penuh makna. Baim berjanji akan selalu melindungi dan mencintai Cindy. Air mata bahagia mengalir di wajah Cindy saat mengangguk setuju, menerima lamaran Baim dengan penuh cinta. Mereka melangsungkan pernikahan sederhana namun penuh kebahagiaan pada tahun 2013. Awal pernikahan mereka dipenuhi harapan dan impian. Keduanya bekerja keras untuk membangun kehidupan yang nyaman. Namun, kesibukan masing-masing seringkali membuat mereka sulit untuk menemukan waktu bersama. Kami akan melaluinya, kita hanya perlu saling percaya, ucap Baim suatu malam, berusaha menenangkan Cindy saat ia mengeluh tentang kesepian. Cindy pun berusaha untuk berpikir positif. Meski di dalam hati ia merindukan kehadiran Baim. Namun, meski keduanya berusaha keras untuk saling memahami, perlahan-lahan kesibukan pekerjaan menguras emosi mereka. Baim yang bekerja sebagai sopir antar jemput mulai merasa kesal karena waktu yang dihabiskan Cindy untuk pekerjaan. Kamu selalu pulang larut. Bagaimana aku bisa percaya kalau kamu benar-benar bekerja? Ujar Baim dalam sebuah percakapan. Nada suaranya mulai terdengar menyentuh batas sabar. Pernikahan yang awalnya penuh harapan mulai mengalami retakan. Cindy mencoba menjelaskan, aku bekerja keras untuk kita, agar kita bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Namun, Baim hanya terdiam. Wajahnya menyiratkan rasa curiga yang semakin dalam. Pada bulan Juli 2014, kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang serius. Sudah sebulan lebih Baim tidak mau berbicara dengan baik kepada Cindy. Selalu ada nada ketidakpuasan dalam setiap kalimatnya. Kamu pasti lebih suka menghabiskan waktu di luar daripada di rumah, kan? Katanya tajam saat Cindy pulang larut malam. Kepenatan di wajahnya tidak bisa disembunyikan, kecurigaan Baim semakin meningkat, membuat Cindy merasa tertekan. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak membiarkan pekerjaan mengganggu pernikahannya. Namun setiap hari semakin sulit. Hubungan mereka semakin renggang dan komunikasi pun semakin minim. Baim terus-menerus mengulangi kalimat yang sama. Aku tahu kamu berselingkuh, Cindy. Kalimat itu seperti petir yang membelah langit, membuat Cindy terkejut dan merasa tidak berdaya. Suatu malam, saat Cindy kembali dari pekerjaan, Baim menunggu di depan rumah dengan ekspresi marah. Kemana saja kamu? Kenapa kamu selalu pulang larut? Teriak Baim, mengeluarkan semua kemarahan yang tertahan. Baim, aku sudah bilang, aku bekerja. Itu semua untuk kita. Cindy mencoba menjelaskan, namun suara Baim semakin tinggi. Kamu hanya mencari alasan. Kamu pasti ada di tangan lelaki lain, teriaknya. Rasa sakit menggelora di dalam hati Cindy. Ia merasa tuduhan itu tidak adil dan sangat menyakitkan. Setelah insiden itu, Baim semakin terobsesi dengan kecurigaannya. Ia mulai melacak aktivitas Cindy, bertanya kepada teman-teman Cindy tentang kehadirannya di studio. Apa mereka melihat kamu berbicara dengan lelaki lain? Tanyanya. Apa kamu tahu betapa sakitnya dituduh seperti ini? Balas Cindy, berusaha mempertahankan rasa percaya dirinya. Namun, setiap pertanyaan itu hanya menambah ketegangan antara mereka. Puncaknya terjadi saat Baim memergoki Cindy duduk berdua dengan Dayat, fotografer di studio tempat Cindy bekerja. Mereka terlihat sangat akrab. Baim datang lebih awal untuk menjemput Cindy, tetapi apa yang dilihatnya adalah momen yang membuat hatinya semakin membara. Meskipun Cindy menjelaskan bahwa mereka hanya membicarakan proyek pemotretan, Baim sudah terlanjur percaya bahwa Cindy berselingkuh. Setelah malam itu, Baim tidak bisa lagi menahan emosinya. Ia menyuruh Cindy untuk pulang ke rumah orang tuanya, menuduhnya tidak setia dan menghancurkan kepercayaan yang selama ini dibangun. Kalau kamu lebih memilih dia, silakan pergi, teriaknya.
Dengan air mata yang mengalir, Cindy pun pulang ke rumah orang tuanya. Hatinya hancur, kehidupan di rumah orang tuanya sangat berbeda. Cindy merasa seolah hidup dalam penjara, terasing dari dunia yang pernah ia cintai. Meskipun orang tuanya mencoba memberi dukungan, Cindy merasa kesepian dan terputus dari segala sesuatu yang pernah berarti baginya. Ia tidak bisa berhenti berpikir tentang Baim dan bagaimana mereka sampai di titik ini. Dalam kesendirian itu, kenangan-kenangan indah tentang cinta dan harapan perlahan memudar, digantikan oleh rasa sakit dan ketidakpastian. Cindy berusaha untuk tetap kuat, meskipun ia merasa semua impian dan harapan telah hancur berkeping-keping. Apa yang salah dengan aku? Kenapa semua ini bisa terjadi? Pikirnya, menatap langit malam yang kelam, merasa kehilangan arah. Setelah kembali ke rumah orang tuanya, Cindy merasa seperti seorang asing di tempat yang seharusnya menjadi pelindungnya. Meskipun dikelilingi oleh keluarga, kesepian menghantuinya setiap malam. Di setiap sudut rumah, kenangan indah bersama Baim berputar dalam benaknya, gelak tawa saat mereka menonton film di sofa, atau saat Baim memeluknya dengan penuh kasih setelah hari yang melelahkan. Namun, semua itu seolah sirna, tergantikan oleh rasa sakit yang menganga. Hari-hari berlalu dalam kesunyian. Cindy berusaha untuk tidak menunjukkan kesedihannya kepada orang tuanya. Ia sering tersenyum saat mereka bertanya tentang kehidupannya, tetapi di dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Ia merindukan pelukan Baim, suara lembutnya yang selalu mampu menenangkan, dan kebersamaan mereka yang penuh kasih. Namun, yang paling menyakitkan adalah saat-saat ketika ia harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya memilih untuk mengabaikannya. Dengan waktu yang terus berjalan, perasaannya terhadap Dayat mulai tumbuh lebih kompleks. Awalnya, ia hanya melihat Dayat sebagai teman. Namun, semakin sering mereka berbincang, baik saat bekerja maupun di luar jam kerja, hubungan mereka semakin mendalam. Dayat menjadi tempat bersandarnya hati Cindy, seseorang yang tidak menghakimi dan selalu mendengarkan keluh kesahnya. Malam itu, setelah seharian berjuang dengan perasaannya, Cindy memutuskan untuk menulis di jurnalnya, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Seandainya aku bisa mengubah waktu, tulisnya. Aku tidak pernah ingin ini terjadi. Aku mencintai Baim, tapi mengapa dia tidak pernah bisa mempercayai aku? Keesokan harinya, saat berada di studio, Dayat mendapati Cindy duduk sendiri di pojok ruangan. Wajahnya terlihat murung. Kau baik-baik saja, Cindy? Tanya Dayat dengan nada penuh perhatian. Suara lembutnya mampu mengusir sedikit kesedihan dalam hati Cindy. Aku hanya merasa kesepian. Seolah aku tidak berarti bagi siapapun. Jawab Cindy pelan. Dayat memutuskan untuk mengajak Cindy berbicara lebih dalam. Ia membawa Cindy ke sebuah kafe kecil di dekat studio setelah jam kerja. Mereka duduk di luar, dikelilingi oleh tanaman hijau yang memberikan kesegaran. Di sana, Cindy membuka diri, menceritakan semua yang ia rasakan, tentang pernikahannya yang hancur, tentang kecurigaan Baim, dan betapa sakitnya dituduh tanpa bukti. Dayat mendengarkan dengan penuh perhatian. Sesekali memberikan kata-kata penghiburan, kau adalah orang yang kuat, Cindy. Jangan biarkan tuduhan itu menghancurkan dirimu. Kau pantas untuk dicintai dan dihargai. Ucapnya lembut, perkataan Dayat bagaikan cahaya di ujung terowongan gelap yang dilaluinya. Meskipun ia tahu bahwa ia sedang berada di jalur yang berbahaya, ada sesuatu dalam hati Cindy yang mulai terbuka, merindukan perasaan dicintai dan diperhatikan. Seiring berjalannya waktu, kedekatan Cindy dan Dayat semakin intens. Mereka sering bekerja lembur bersama, menangani proyek demi proyek yang semakin mendekatkan mereka. Di balik lensa kamera, Cindy merasakan kedekatan yang tak terduga. Dayat tidak hanya seorang fotografer yang profesional, tetapi juga teman yang selalu ada saat ia membutuhkannya. Suatu malam, setelah menyelesaikan pemotretan untuk sebuah acara pernikahan yang megah, mereka duduk di dalam mobil Dayat. Hujan mulai turun, dan suara deru hujan di atap mobil menciptakan suasana yang intim. Dayat berbalik menatap Cindy. Kau tahu, aku selalu mengagumi ketabahanmu. Tidak semua orang bisa melewati cobaan seperti yang kau alami. Cindy merasa hatinya bergetar. Aku tak punya pilihan lain. Aku hanya berusaha bertahan. Ujarnya, suaranya bergetar tanpa diduga. Dayat menggenggam tangannya dan berkata, terkadang, kita perlu menemukan kekuatan dalam diri kita sendiri. Katanya lembut. Dalam momen itu, ada magnet yang tak terhindarkan antara mereka. Tanpa berpikir panjang, Cindy menunduk, memejamkan matanya, dan membiarkan perasaannya mengalir. Dayat mendekat,
dan bibir mereka bertemu dalam ciuman yang penuh kerinduan dan keinginan. Setelah momen itu, mereka mulai berulang kali bertemu, dan setiap pertemuan semakin membangkitkan perasaan yang lebih dalam. Cindy merasa terjebak dalam sebuah hubungan yang salah, namun sulit untuk menolak godaan yang ada. Dayat memberikan perhatian dan kasih sayang yang sangat ia rindukan. Setiap tawa, setiap cerita yang mereka bagi membuat Cindy merasa hidup kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa bersalah yang terus menghantui. Apakah aku benar-benar berselingkuh? Pikirnya, meski Baim sudah menuduhnya, Cindy merasa berdosa karena terjebak dalam hubungan ini, terutama saat memikirkan anak yang akan ia lahirkan. Namun, di sisi lain, ia merasakan kenyamanan dan kebahagiaan yang tak ia dapatkan dari pernikahannya yang hancur. Satu malam, saat mereka kembali dari sebuah acara, Dayat menatapnya dengan serius. Aku tahu ini mungkin terasa rumit, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku selalu ada untukmu, Cindy. Aku tidak akan pergi. Kata-kata itu menghangatkan hati Cindy, dan tanpa bisa ditahan, air mata mulai mengalir. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku merasa bersalah, tapi aku juga tidak ingin kehilanganmu, ujarnya sambil terisak. Dayat mendekat, mengelus rambutnya, dan berkata, kita akan melalui ini bersama. Aku tidak ingin menjadi alasan kesedihanmu, tetapi aku ingin bersamamu dalam pelukan Dayat. Cindy merasakan kebingungan antara rasa bersalah dan cinta yang tumbuh. Ia tahu bahwa hubungan ini adalah jalan yang berbahaya, tetapi ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin kuat. Seiring hari-hari berlalu, Cindy semakin terjebak dalam perasaannya. Terdapat ketegangan antara harapan dan kenyataan, antara cinta dan rasa bersalah. Sementara itu, perutnya semakin membesar, dan dengan setiap gerakan bayi di dalamnya, ia diingatkan akan konsekuensi dari pilihannya. Dalam hati kecilnya, ia terus bertanya, apa yang akan terjadi pada masa depanku dan anakku? Tetapi, dalam kesibukan hidup sehari-hari, ia mencoba melupakan semua pertanyaan itu, memilih untuk hidup di saat ini, seolah-olah segala sesuatunya akan baik-baik saja. Pada September 2014, Cindy menemukan dirinya hamil. Rasa terkejut dan takut menyergap. Ia tahu bahwa anak yang dikandungnya bukanlah anak dari Baim, tetapi dari Mi. Meski begitu, Cindy memutuskan untuk mempertahankan kehamilannya. Ia akhirnya mengundurkan diri dari pekerjaannya di studio fotografi pada bulan Oktober, berharap bisa fokus memikirkan masa depannya dan anak yang akan lahir. Sialnya, di saat Cindy berharap Dayat akan berada di sisinya, pria itu justru memilih pergi. Dayat menghilang begitu saja tanpa jejak setelah ia berhenti dari pekerjaannya. Cindy merasa terkhianati, tapi tidak punya pilihan selain melanjutkan hidupnya sendiri. Aku tak butuh pertanggungjawaban darinya, tapi setidaknya akui anak ini, pikir Cindy. Namun, Dayat tetap tak memberi kabar hingga saat ini. Pada Juni 2015, Cindy melahirkan seorang bayi laki-laki. Meski penuh rasa sedih dan kecewa, kehadiran bayi itu menjadi sumber kekuatan baru bagi Cindy. Anak ini adalah bukti bahwa aku kuat, meski aku tak pernah mendapatkan dukungan dari siapapun. Pikirnya. Kini, bayi itu telah berusia 4 bulan, dan Cindy merawatnya sendiri di rumah orang tuanya. Ia merasa marah sekaligus lega. Marah karena dituduh mandul oleh mertuanya, tetapi lega karena ia berhasil membuktikan bahwa tuduhan itu salah. Aku pernah cek ke dokter, dan hasilnya aku sehat. Tapi suamiku menolak untuk ikut diperiksa. Katanya, mungkin Tuhan belum menghendaki kami punya anak. Sekarang aku tahu, bukan aku yang bermasalah, ujarnya lirih. Cindy kini menjalani hidup sebagai ibu tunggal. Ia sadar, hidupnya telah berubah selamanya. Meski luka emosional akibat pengkhianatan suami dan Dayat masih terasa, ia belajar untuk bangkit dan melangkah maju. Tidak semua janji pria itu tulus, katanya dalam hati, dan tidak semua tuduhan pantas diterima tanpa bukti. Melalui perjalanan pahit ini, Cindy belajar bahwa ia tak bisa menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Ia berharap kisahnya menjadi pelajaran bagi para wanita agar lebih berhati-hati terhadap janji manis pria, dan juga untuk para suami agar tidak sembarangan menuduh istri tanpa dasar. Aku mungkin telah salah langkah, tapi kesalahanku bukanlah tanpa alasan. Aku hanya ingin dihargai dan dicintai dengan tulus, ujarnya suatu hari kepada sahabatnya. Kini, Cindy fokus membesarkan anaknya, berharap bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi buah hatinya. Cerita ini berakhir dengan pesan tentang arti cinta, pengkhianatan, dan pelajaran hidup. Cindy menyadari bahwa meski ia telah melalui jalan yang berliku dan penuh luka,
Ia harus terus melangkah demi masa depan anaknya. Demikianlah sebuah kisah penuh makna yang bisa kita ambil pembelajaran di dalamnya. Semoga kisah ini bisa memberikan nilai positif bagi penonton sekalian. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar.